Apa ini salah satu kabar baik ya Lur? Aib akan jujur di balik kasus si Vina yo. Setelah mendengar tawaran sang ayah, Aib akhirnya luluh. Wah, Aib dikabarkan akan berbalik menyerang Rudiana. Setelah Aib berbicara dari hati ke hati, akhirnya Aib tergiur dengan tawaran sang ayah. Aib mengaku akan ungkap kebenaran kasus Vina Cirebon karena selama ini tertekan. Benarkah Aib akan membongkar semua borok Rudiana? kita harus berikan jempol kalau Aib jujur ya. Ayo Aib, jujur saja, yo toh. Agar permainan ini segera game over gitu loh, yo toh. Jujur itu lebih indah dan lebih aman untuk masa depanmu ke depan, yo toh. Kaya toh kae lho, Dede yo toh. Jujur itu diberi dukungan dan dikawal seluruh rakyat Indonesia, yo toh. Karena kejujuranmu itu sangat berharga di balik kasus si Vina ini yo. Maka merapatlah ke Kang Deddy. Jika kamu menyembunyikan sesuatu, maka keselamatanmu yo toh akan diberi perlindungan yo toh. Dan jangan khawatir, seluruh rakyat akan membelamu. Jangan takut jujurlah, jujur saja Aduh, ini kita pagi-pagi nih, bah. Saya emang nggak golek, bah. Di Kuningan tadi puting, balik 2:30. Lajo golek. Cenah abah malam ada tamu, kata yang jaga. Ya, anak. Oh, siapa yang datang tadi malam, bah? Malam dah anak saya datang. Saha anak abah nu mana? Aib ya. Oh, Aib datang ke abah. Alhamdulillah, Aib sudah ketemu abah tadi malam. Berarti abah tuh tidak diculik kan, bah? Tenang. Oh, tidak diculik, sudah tenang. Alhamdulillah. Aib datang sama siapa tadi malam? Nah, itu ada perempuan bertiga, lelaki berdua. Oh, dikawal oleh 4 orang. Mungkin itu. 4 orang tuh siapa? Saya kurang tahu dah masalah itunya mah. Oh, Jadi saya mah ingin ketemu sama anak saya. itu teh kuasa hukum menurut tadi malam, karena sempat ngomong dengan saya itu kuasa hukumnya. Ya, Mungkin juga. pengacara Aib. Eta Aib hebatnya boga pengacara, bah. Jadi pengacara Aib kan tadi malam saya disaranin, bah. Abah ngobrol dengan anak dari hati ke hati. Abah jadi tuh ngobrol. Pengennya mah gitu, udah ngobrol tapi itu selalu didampingi. Hah? Masa anak ngomong dengan bapaknya harus didampingi? Sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi Polda Metro Jaya itu menjerat tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebenarnya ini cukup lucu karena pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu tidak ada. Yang ada itu pasal 27 ayat 3. Pasal 28 itu hanya ada sampai 2 ayat. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Karena kalau kita baca pasal 28 ayat 3 itu tidak ada. Masa sekelas Polda Metro Jaya tidak memperhatikan pasal apa yang mau disematkannya sama terduga ataupun sama terlapor. Aduh, ini kacau ini. Bahkan lagi yang lebih lucunya junto pasal 45 ayat 3. Yang lebih tepat, yang mana dinyatakan pencemaran nama baik, itu pasal 45 ayat 1. Cukup heran kita, cukup kaget kita dengan setingkat Polda Metro Jaya, tapi salah dalam menerapkan pasal. Pasal 45 ayat 3 juga tidak tepat kalau disematkan. Karena kalau kita baca pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dia merujuknya ke pasal 29, bukan ke pasal 28 ayat 3. Jadi sudah amburadul ini penerapan pasalnya. Jadi mohonlah itu diliput oleh media nasional, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum itu melihat
sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Kacau kita. Berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi anggota yang bermain-main. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan. Dan saya sudah sampaikan, kalau sampai ketahuan siapapun, pasti akan saya proses tegas. Tidak pandang bulu. Dan ini adalah laporan menurut saya paling aneh, yaitu orang mencabut pernyataannya berbohong 8 tahun yang lalu dilaporkan. Kan biasanya yang dilaporkan itu adalah orang yang berbohong. Nah ini orang yang menyatakan saya pernah berbohong dilaporkan gitu loh. Ya? Oh belum, masih jauh. Kan ini sebenarnya, dan kemudian juga dari sisi aspek struktur hukumnya kan laporan terhadap Dede dan Aib di Barreskrim ini sudah penyelidikan. Jadi itu harus ditunggu dulu. Ada konferensi dari Polda Metro Jaya sehubungan dengan pelaporan Aib terhadap KDM, ya. Jadi memang cukup aneh juga gitu ya, sepertinya kok Polda begitu gampang untuk menerima pelaporan itu dan bahkan kemudian mengadakan konferensi di tengah sekali lagi di tengah masyarakat Indonesia lagi bertanya-tanya tentang kredibilitas Kepolisian Republik Indonesia sehubungan dengan kasus Vina Eki ini. Tetapi ya memang adalah hak setiap manusia, masyarakat atau subjek hukum untuk melaporkan seseorang bila merasa dirugikan. Tetapi dalam kasus ini ya kita mungkin sedikit cukup bertanya-tanya. Sebagai ayah kandung, Rudy Pelor meyakinkan Aep agar bisa segera mengungkap kejujuran terkait kebenaran kasus Vina Cirebon. Pasalnya, rekan sejawatnya yang sesama saksi kunci, Dede Riswanto, telah membongkar taktik licik Aep dan Rudiana, serta mengakui bahwa kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon 2016 adalah sebuah rekayasa hasil arahan Aep dan Ibtu Rudiana. Seolah menyerah, Aep mendatangi ayahnya yang kini tinggal di rumah Dedi Mulyadi untuk bekerja sebagai tukang kebun. Rudy Pelor menawarkan Aep untuk tinggal dan bekerja bersamanya di rumah Dedi Mulyadi. Kalau Aep sayang sama bapak, udah tinggal bareng bantuin bapak kerja di sini. Enak kok, nyaman, kata Rudy Pelor menirukan ucapannya pada Aep. Rudy Pelor menduga Aep dalam kondisi tertekan di kasus Vina Cirebon. Namun, kata Rudy Pelor, Aep kini mulai sedikit luluh. Rudy Pelor meminta Aep untuk memikirkan matang-matang keputusannya.